tuh tidak ingin berpacaran karena nanti khawatir berubah, Kang Iip. Berubah hati. Apa yang berubah? Hati. Hati ini sudah bulat di hadapan Allah, kemudian datang satu sosok wanita yang pastinya menggoda, Kang Iip. Menggoda. Nah, di situ kan akan timbul nafsu syahwat kepada usia muda, contoh seperti saya itu. Dan nantinya itu akan memengaruhi sekali kepada hati, jadi goyah, Kang Iip. Yang tadinya taqarrub kepada Allah, karena ada masuk seorang perempuan di dalam hati mengombang-ambingkan kebulatan tauhid gitu. Kebulatan tauhid. Nah, terus bagaimana untuk masalah jodoh Kang Haji sendiri? Merencanakannya seperti apa gitu? Ah, tenang weh, Kang Iip. Oh, tenang. Nah, tenang itu bagaimana contoh tenang itu? Apakah tidak usah nyari? Apakah tidak usah membidik? Apa tidak usah memilih? Artinya biarkan jodoh datang sendiri apa bagaimana nih Ustadz Aziz nih? Perlu diketahui oleh banyak teman-teman di luar sana. Baik, sahabat Kang Iip, Gus Iip Official, untuk mendapatkan ketenangan itu kita harus tetap adanya ikhtiar. Tetap usaha, Kang Iip. Oh, tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar, tetap usaha. Akan tetapi kita terus-menerus berusaha. Sehingga keimanan kita itu yazidu. Wala yangkus. Wala yangkus. Bertambah tapi tidak berkurang. Tidak berkurang, Kang Iip. Dengan ikhtiar tadi. Iya, dengan ikhtiar tadi. Karena keimanan itu kan bukanlah hanya semata-mata ucapan yang keluar dari lisan belaka. Masya Allah. Kang Iip. Melainkan dari hati. Dari hati. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Terus kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, sebagian manusia berkata aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi jawabannya Allah apa? Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Oh, ngeri ya. Banyak yang beriman secara lisan, tapi belum meresap ke dalam hati. Nah, kembali lagi. Jadi Ustadz Aziz untuk menempuh jodoh itu bagaimana? Bentuk ikhtiarnya apa? Tadi kan kata Ustadz Aziz ikhtiar gitu. Ikhtiarnya apa? Bentuk ikhtiar yang pertama mendekat terus diri kepada Allah. Oh, ikhtiarnya mendekatkan diri kepada Allah sehingga ditawakalkan, pasrahkan kepada Allah untuk permasalahan jodoh itu, Kang Iip, sehingga Allah yang nantinya dengan sendirinya mendatangkan jodoh. Luar biasa. Jadi wayahna nikah mah nikah. Gitu. Kalau sekarang menjalani apa yang harus dijalani sekarang. Betul. Yang nanti-nanti tidak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Ini yang hese, yang sulit ini seperti ini. Kadang kita ini berpikir apa yang belum dan tidak tergambar di dalam diri kita. Sehingga yang harus kita kerjakan hari ini secara maksimal terlewatkan begitu saja. Karena pikiran kita sudah loncat 2 hari yang akan datang. Padahal belum tentu nyampe ya. Belum tentu nyampe. Jadi itu yang membuat Ustadz Aziz tenang masalah jodoh gitu ya. Kemudian masalah rezeki. Masalah rezeki juga. Itu gimana ketenangan masalah rezeki itu? Kan kita ini sekarang berlomba-lomba ingin punya apa gitu kan. Ingin memamerkan apa di hadapan orang banyak gitu. Kayaknya kalau nggak punya ini nggak keren. Kayaknya kalau tidak punya merek ini nggak hebat gitu. Nah, itu gimana dalam jiwa Ustadz Aziz supaya tidak mengarah kepada hal-hal itu? Bagaimana kiatnya itu seperti apa? Terus menerus diri ini merasa kurang pantas di hadapan Allah, Kang Iip. Kurang pantas di hadapan Allah. Sehingga Allah lah yang nantinya akan memantaskan diri kita. Masya Allah. Ini semuanya Allah ini ya? Semuanya Allah, Kang Iip. Karena yang nanti ketika kita berusaha untuk diri kita bahwasanya bisa, tanpa adanya Allah, itu Allah akan ada rasa cemburu kepada kita. Gimana tadi? Keren itu. Ketika kita memaksakan kehendak diri kita tanpa mengingat Allah, dan di situ akan timbul dari Allah bahwasanya cemburu kepada makhluknya. Allah akan cemburu kepada makhluknya. Karena tidak mengingat akan Allah, kuasanya Allah. Malah dia berambisi kepada sesuatu yang bersifat duniawi gitu. Melupakan Allahnya. Oh gitu. Jadi tidak timbulnya rasa ingin memamerkan ini, memamerkan merek ini, itu karena kesadaran bahwa diri kita ini
merasa malu di hadapan Allah. Sampai Allah memantaskan kita ini berada di suatu posisi ya gitu ya. Betul. Masya Allah, itu luar biasa ya. Nah ini kan banyak juga ya, mungkin saya dan teman-teman di sana, di luar sana yang belum belum tumbuh kesadaran untuk mengenal Allah. Allah itu dicuekin aja. Allah gitu, siapa sih Allah? Cuek aja, dia nggak ngasih apa-apa ke saya, itu kan. Yang ngasih kesenangan ke saya ya duit. Saya bisa beli ini, bisa beli itu bagaikan di dalam surga gitu kan, kalau punya duit. Nah, seberapa penting sebenarnya pelajaran tauhid itu, bukan pelajaran ya, bertauhid itu bagi generasi muda itu seberapa penting. Kan sekarang udah beda pola pikirnya. Betul. Udah lu ngapain sholat gak bakal kaya gitu kan. Ngapain sih lu ngaji-ngaji, orang ngaji cupu-cupu gitu kan. Mendingan gaul sini gitu kan, duit sini banyak, ayo kita hura-hura. Itu gimana itu? Mengesampingkan Allah tapi lebih berkecimpung atau terjerumus ke dalam urusan-urusan kesenangan dunia itu. Justru sangat penting, Kang Iip. Bertauhid itu penting. Untuk bertauhid itu sangat penting karena balik lagi bahwasanya wujudu hadil makhlukoti. Wujuduhu hadhil makhlukoti. makhlukoti. Apa itu wujudu hadil makhlukoti? Adanya kita ini karena adanya Allah. Adanya kita karena adanya Allah. Jadi penting bahwasanya bertauhid karena kenapa? Karena zaman di era sekarang ini itu dapat merusak hati, Kang Iip. Masya Allah. Era sekarang ini banyak hal-hal yang dapat merusak hati. Contohnya apa itu, Ustadz Aziz? Contoh yang pertama, hati bisa rusak, kemudian tidak fokus beribadah kepada Allah secara khusyuk. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya kafe, Kang Iip. Kafe itu apa? Tongkrongan. Oh, nongkrong di kafe. Terus? Kemudian yang kedua ada lagi bahasa tersebut itu membuat kita menjadi goyah. Apa contohnya? Contohnya bahasa-bahasa yang menjauhkan dari ketauhidan. Kayak tadi, ngapain sih lu sholat? Gak bakal kaya gitu. Gak bakal kaya. Oh, lelucon seperti itu ya. Dan itu bukan hal terkecil, melainkan itu masalah yang amat besar. Masalah besar. Tapi berlalu begitu saja seolah-olah ya. Padahal itu serius. Itu serius. Karena kenapa? Karena ucapan lisan yang keluar itu malaikat akan mencatat. Dari yang kita ucapkan akan dicatat oleh para malaikat. Hati-hati berarti ya. Betul. Ngeri. Sekarang kan banyak yang Tuhan itu jadi lelucon. Ya, betul. Tuhan itu lelucon. Agama itu permainan, terus pelajaran agama itu adalah pelajaran yang kuno atau yang terbelakang gitu kan. Sekarang lebih memilih kepada bagaimana caranya mendapatkan kesenangan duniawi. Pas begitu dihantam dengan masalah liar. Karena tauhidnya tidak ada. Tidak kokoh. Yang tadinya duitnya banyak, bisa senang-senang kemana saja, di mana saja. Dengan apa saja gitu yang dia tunjuk, dengan nafsunya gitu kan. Terus ketika itu hilang semua, terus tidak ada Tuhan yang membentengi di dalam dirinya, akhirnya olengnya. Masya Allah. Itulah pentingnya bertauhid berarti. Masya Allah. Bertauhid itu dari titik awalnya adalah apa itu? Yang harus kita ketahui dari tauhid itu apa? Yang harus pertama kita ketahui dari tauhid itu adalah satu, adanya kita di alam dunia ini karena siapa? Adanya kita di alam dunia karena siapa? Karena siapa? Kemudian diciptakannya kita ini di alam dunia untuk melakukan apa? Untuk melakukan apa nih? Kita hadir di dunia ini untuk apa emang? Satu, tidak lebih, Kang Iip, untuk hati ini senantiasa untuk beribadah. Jadi ya itulah penyadaran itu yang harus ada berarti ya. Yang harus ada. Tapi kan tidak semua orang mengerti, Ustadz, bahwa saya ini diciptakan oleh siapa. Emang ngerti sih dengan bahasa umumnya pasti Allah gitu kan. Tapi merasa butuh kepada Allah itu tidak ada gitu, tidak tumbuh gitu. Seolah-olah kalau saya sakit,
ya saya punya uang untuk berobat gitu loh, bukan Allah lagi gitu. Kalau saya lapar, ya saya punya duit untuk beli makanan yang enak-enak, sehingga lupa bahwa itu adalah dari Allah, seolah-olah semuanya adalah dari dunia ini gitu. Ya makan bisa dari duit, kesembuhan bisa dari duit gitu kan. Bahkan kalau bisa duit ini bisa menahan malaikat Ijroil gitu kan. Ijroil jangan datang nih, saya bayar dengan sekian miliar gitu. Seolah-olah manusia zaman sekarang itu ingin menolak malaikat Ijroil dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan logikanya. Padahal tetap ketika maut datang ya datang aja gitu ya. Tapi kenapa kesadaran untuk bertauhid itu di akhir zaman ini kok memudar gitu? Banyak orang yang hanya mengandalkan akalnya, banyak orang yang mengandalkan ilmunya saja. Kenapa tauhid itu sedemikian merosot kepada umat akhir zaman itu, Ustadz Aziz? Itulah bagian daripada tanda-tanda kiamat, Kang Iip. Tanda-tanda akhir zaman. Bahwasannya banyak orang yang bermunculan itu selalu menggunakan akal. Kemudian banyak orang yang semakin pintar di dunia ini. Pintar akan tetapi tidak pintar hatinya. Tetapi jahil hatinya. Pintar akalnya, betul. Jahil kolbunya. Karena semua orang itu menginginkan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Tetapi beribadah tersebut hanya Allah lah yang akan bisa memberikannya dengan adanya hidayah yang diberikan. Kembali kepada hidayah. Dan karena kenapa? Karena kita bisa mendapatkan hidayah itu yaitu dengan cara kita bersolawat kepada Rasulullah, kemudian berzikir kepada Allah, sampai tunainya ridho Allah. Kalau ridho Allah belum ditunaikan kepada kita, tidak akan kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Masya Allah. Sampai Allah meridhoi kita, sampai tunai, barulah ketenangan hidup akan kita dapatkan. Kan banyak yang gak tenang hidup ini. Betul, Kang Iip. Tapi Kang Aziz dengan santainya, tenang weh. Urusan jodoh kan tadi saya tanya, tenang weh gitu kan. Sedemikian bisa tenangnya gitu kehidupan. Terus urusan rizkinya begini-begini, tenang weh gitu ya. Memang harus sabar, sadar, tahan kesulitan menjelang hidup yang bahagia. Gimana tadi? Sabar, sadar, tahan kesulitan, menjelang kebahagiaan dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Sabar, itu sadar, tahan kesulitan. Tahan dengan kesulitan yang kita hadapi. Betul. Seperti mujahadahnya para ulama, berarti tahan dengan kesulitan, nanti akan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang kita mau ya. Tapi rata-rata teman-teman di akhir zaman ini kan yang penting fi dunia hasanah, dunianya aja yang enjoy, dunianya saja yang bahagia gitu. Akhirat mereka kayak seolah-olah kuburan aja gitu kan. Sekarang udah dibuat pacaran. Padahal itu kan instrumen atau salah satu alat untuk zikrul maut. Untuk mengingat mati adalah kuburan. Dan sekarang gitaran di kuburan, berpacaran di kuburan, konser dangdut aja di kuburan gitu kan. Banyak sekali. Nah, betapa mirisnya ya akhir zaman ini. Berarti itu tanda dari akhir zaman dan gelapnya hati seseorang. Gelapnya hati seseorang. Nah, bagaimana supaya hati ini bisa tercahayai dengan hidayah? Hati bisa tercahayai dengan hidayah, dengan salah satunya kita terus-menerus untuk diri mendekatkan kepada Allah, Kang Iip. Mendekatkan diri terus kepada pokoknya Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Allah terus. Pokoknya semuanya Allah lah. Semuanya Allah. Aman berarti ya? Aman, insya Allah. Emang capek orang yang hidup dengan logika ya? Capek, Kang. Cepat stres ya? Iya betul, apa-apa dipikirkan dengan logika, apa-apa seolah-olah saya yang akan mendobrak suatu masalah itu. Padahal Allah yang punya kuasa. An-nasu bit tadbir, wallahu bit takdir. Manusia hanya bisa berencana, merancang, tapi Allah pula lah yang menentukannya. Baik, terima kasih Ustadz Aziz atas bubuhan mutiaranya yang begitu indah. Begitu pentingnya di generasi zaman sekarang ini, mari belajar bertauhid, mari belajar bersyariat, dan dekatkanlah diri kepada Allah
dengan wasilah belajar kepada para guru-guru yang mulia, insya Allah kita akan mendapatkan ketentraman hati di dunia dan ketentraman dan juga kebahagiaan kita di akhirat kelak. Terima kasih Ustadz Aziz. Sama-sama, Semoga Gusti. bisa bermanfaat Amin, untuk ya teman-teman Allah, semuanya, ya Allah, untuk alamin. sahabat-sahabat Gusti Ib di luar sana. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.